lebih besar ya dari tegangan yang melintasi kapasitor ya, dioda akan bekerja lagi dan prosesnya berulang itu tadi ya. Nah, jadi seperti pada penerima linier ya, kita dapat merepresentasikan the row itu dalam komponen in phase dan kuadraturnya ya. Nah, sehingga input ke detektor inflow ini dapat diekspresikan dalam ini. Jadi XT itu sama dengan ST plus NT ya, ST plus NT. Nah, ini ST-nya yang tadi ya. Ini NT-nya. NT kan terdiri dari cos ya, ada bagian cos, ada ini in phase, ada kuadratur. Jadi yang tadi kan sama-sama cos ya, tinggal disatukan di sini. Kemudian ini bagian kuadraturnya di ini yang sin ya. Nah, fungsi detektor itu adalah untuk mengambil selubung atau sinyal informasi dari sinyal yang frekuensi tinggi yang ini ya. Ini kan sinyal pembawanya nih yang frekuensi tinggi. Nah, ini envelope-nya ini yang mau diambil. Ya. Nah, kalau kita lihat ini gambar ini adalah diagram fasor gelombang AM ya, dan the row yang narrow band. Jadi ini bagian in phase-nya, ini bagian kuadraturnya ya. Jadi in phase-nya tadi AC plus ACKAMT, ini nih. Ya. Ini plus NI ya, in phase-nya. Kemudian ini kuadraturnya. Sehingga resultannya itu kan garis miring ini ya. Garis miring ini kan berarti akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Nah, kita asumsikan sinyal itu jauh lebih besar dari the row-nya ya. Sehingga berlaku ini kalau A kuadrat ini ditambah B kuadrat. Nah, ini akan bisa didekati jadi sama dengan A jika A-nya jauh lebih besar dari B ya kan. Jadi kalau A-nya jauh lebih besar dari B, ini kan bisa diabaikan sehingga akar A dianggap sama dengan A kuadrat, berarti sama dengan A ya. Nilai dari YT ini dapat didekati dengan ini ya. Jadi ini tadi kita asumsikan sinyalnya jauh lebih besar dari the row. Sehingga ini AC ya. Jadi AC ini AC ya. AC ini ACKAMT ya. Ini NI ya. NIT. Nah, ininya tadi diabaikan ya. Jadi ini YT-nya itu menjadi AC ditambah ACKAMT ditambah NIT ya. Nah, AC yang ini adalah DC ya, bagian DC. Kemudian yang AC KAMT yang ininya adalah sinyalnya ya. Nah, ini adalah the row-nya ya. Nah, komponen DC ini dibuang menggunakan kapasitor. Nih, ya, nih memblocking DC-nya pakai itu. Ya, berarti kan tinggal ini ya, sinyal dan the-row-nya. Nah, berarti sinyal to noise pasca deteksi dengan bandwidth sinyal informasinya ya. Jadi ini bandwidth sinyal informasinya W kan ya, kenapa ya. Jadi ini adalah ya sinyalnya kuadrat K A kuadrat P
Nih, kan ininya MT ya. Ini AC kuadrat KA kuadrat P per 2. Nih, ya, per 2. Sorry. AC kuadrat KA kuadrat P ya. Ini daya deraunya adalah ini. Sama dengan yang kemarin. Ini ya. Dan itu salah melingkari. Nah, jadi ininya kan nih, ini kan, ini P itu ininya MT, ini AC KA itu jadi AC kuadrat KA kuadrat per 2 ya. Nah, ini ya. Ini NOW ini adalah daya deraunya ya. Nah, SNR ini valid untuk kondisi SNR tinggi ya, dan nilai KA-nya diatur agar M-nya, indeks modulasinya, ini lebih kecil atau 91, jadi tidak ada distorsi. Ya. Kemudian bandwidth sinyal informasinya itu W ya. Nah, ini kan CAM DSBFC ya. Jadi W-nya itu sama dengan setengah kali BT-nya ya. Di mana BT itu bandwidth transmisinya. Kan kalau AM gitu kan ya. Jadi bandwidth sinyal AM itu kan 2 kali bandwidth sinyal informasinya. Kan sinyal informasinya W, bandwidth transmisinya itu 2 kali W gitu ya, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat ininya figure of merit-nya. Jadi figure of merit kan membandingkan yang SNR pasca deteksi dengan SNR referensi ya. Nah, kita lihat di sini untuk modulasi AM ya, ini daya transmisi rata-ratanya adalah ini kan ya. Kemudian daya deraunya ini, sehingga SNR referensinya ini adalah ini ya. Nah, figure of merit-nya berarti yang tadi, yang ini ya, dibagi dengan ini referensinya ya. Sehingga ini AC kuadrat K kuadrat P per 2 NOW ya, dibagi ini kan berarti tinggal dibalikan ya. 2 NOW AC kuadrat nah gini ya. Sehingga ininya bisa dicoret ya. AC kuadratnya juga dicoret. Nah, ini KA kuadrat P per 1 plus KA kuadrat P ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini akan selalu lebih kecil dari setengahnya gitu ya. Kan ini sama kan ya. Jadi kayak A per 1 plus A gitu ya. Nah, agar sinyal tidak overmodulasi ya, nilai ini KA kuadrat P ini harus lebih kecil dari 1 ya. Nah, kinerja derop penerima detektor selubung ini kalau kita lihat ini selalu lebih buruk dari penerima DSBSC. Kita lihat yang DSBSC kemarin ya, figure of merit-nya.
Ini kan 1 ya. Jadi figure of merit-nya 1 ini. Jadi dibandingkan referensinya, kalau yang tadi lebih kecil dari setengah kan, ya. Nah, ini kan lebih kecil dari setengah. Ya. Nah, ini kenapa? Karena disebabkan paling sedikit gitu ya. Ini kan yang ini kita bahasnya yang lagi kita bahas ini itu AM, DSB, FC yang semuanya. Jadi dayanya, daya pembawanya itu ikut dikirimkan, ya kan? Nah, jadi ini lihat kalau yang kemarin yang DSB SC Supras Carrier itu kan daya pembawanya ya nggak ikut dikirimkan ya, sehingga lihat. Jadi ini paling sedikit ini setengah daya itu terbuang untuk mentransmisikan pembawa sebagai komponen dalam sinyal termodulasi, sehingga di sini kinerja SNR-nya jadi lebih buruk gitu ya dibandingkan ini yang kemarin DSBSC. Jadi kalau sebelumnya ketika kita bicara modulasi AM kan kita lihat efisiensinya ya. Nah, ini kita lihat perhitungannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sinyal to noise ratio-nya juga ini memang lebih buruk gitu daripada yang DSBSC ya. Nah, sekarang lihat ada contoh ya. Jadi kita punya penerima AM ya. Ini beroperasi dengan gelombang modulasi sinusoidal, indeks modulasinya 80% ya. Nah, ini memiliki SNR pasca deteksi sebesar 30 dB. SNR pasca deteksinya. Nah, ditanyakan berapa SNR pra deteksi yang sesuai ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan ini ya. Nah, ini pasca deteksi kan ya. Ini pasca deteksi. Jadi AC kuadrat KA kuadrat P per 2N0. Kemudian yang pra deteksinya, nih, yang pra deteksi adalah ini ya. Tadi ada W, ini BT ya. W itu tadi setengah BT. Nah, jadi kita lihat di sini, ini gelombang modulasinya sinusoidal ya. Daya rata-ratanya kan kalau sinusoidal ya, daya rata-rata gelombang sinusoidal adalah setengah ya. Itu. Kemudian KA-nya ini 0,8, 80% ya. Nah, sinyal to noise ratio pasca deteksi ini 30 dB, artinya dia 1000 ya. Nah, ini 1000 kita masukkan sini tadi AC ini kan ya. Ini AC-nya, kemudian KA-nya 0,8, kemudian P-nya 0,5 ya. Nah, berarti di sini kita bisa menghitung ini. Berarti AC kuadrat 2NOW itu sama dengan 1000 dibagi ini 0,32. Hasilnya 3125 ya. Nah, ini sinyal to noise ratio pra deteksinya kan ini ya. Jadi kita masukkan di sini tadi sebelumnya nih kita dapat ini kan AC kuadrat per 2 NOW itu 3125. Nih, AC kuadrat per 2 N0W ya. Ini itu 3125 berarti
Yang ini 3125 bagi 2. Ya, ini ada 2-nya di sini. Kemudian 1 ditambah ini 0,8, 0,5. Ini hasilnya. Ya. Nah, kalau kita lohkan, berarti 10 loh ini. Nah, jadi pradeteksinya itu 33,144, pasca deteksinya itu 30 dB. Ya. Izin bertanya, Bu. Nah, itu untuk AM, DSB, FC. Ya. Jadi yang di awal itu AM, DSB, SC yang disupres, yang ini AM, DSB, FC. Nah, sekarang kan ada satu lagi kan, yang AM, SSB. Nah, sekarang kita lihat, Izin kita bertanya. bahas yang AM, SSB. Izin bertanya, Bu. Ya, apa? Untuk slide sebelumnya tadi, Bu. Bentar ya, ini suaranya kurang jelas. Coba bicara lagi. Untuk slide yang sebelumnya tadi, Bu. Bentar, suaranya kurang jelas ya. bentar. Oh itu. Coba ngomong. Coba bicara lagi. Apakah terdengar, Bu? Ya. Ini Untuk slide yang sebelumnya, Bu, tadi, Bu. pakai device baru jadi susah. Slide sebelumnya. Yang ini. Nah, yaitu kan SNR pasca deteksi kan 30 desibel. Bisa 1000 itu maksudnya gimana, Bu? Nah ini. Kan 30 dB. Nih. 30 dB itu satuannya dB kan. 30 dB itu berapa kali? SNR. SNR itu kan satuannya dalam dB. SNR itu kan perbandingan daya sinyal dengan daya draw. Jadi daya sinyalnya berapa kali daya draw gitu. Ya, kalau daya sinyalnya berapa kali daya draw, nah satuannya yaitu dalam dB. Kalau 30 dB berarti berapa? Berapa kali? Itunya ini apa? Konversi aja. Kan kalau kita mau menyatakan berapa dB, berapa kalinya itu harus dijadikan ini dulu. Jadi kalau sinyal to noise ratio 30 dB itu maksudnya apa? Maksudnya daya sinyalnya berapa kali daya draw gitu kan? Jadi kita jadikan ini biasa. Kalian udah pernah di ini kan? Dari konversi dari dB ke bilangan biasa? Mirip sama yang kemarin. Harusnya udah ada di matematik. Nah, mirip sama inilah ya. Hanya kalau ini karena dia satuan daya, jadi kita perbandingannya ini ada dBm, ada ini. Tapi kalau cuma hanya dB aja, itu ya berarti yang namanya saya tuliskan ya. Jadi mirip. Kalau ini kan satuan daya, tapi dB itu. Jadi kalian belum pernah dapat konversi dB ke ini biasa.
Hmm. Sepertinya belum Bu kalau untuk konversinya Bu. Masa sih? Istilahnya. Jadi, kok ini nggak ada DBM, nggak ada DB. Itu rasio daya dia. Itu rasio daya berarti kan dia nggak ada satuan kan, ya kan? Jadi perbandingan daya sinyal dengan daya draw, berarti daya dibagi daya kan? Nah daya dibagi daya kan nggak ada satuannya, jadi wattnya kan dicoret. Nah itu jadi cuma berapa kalinya, jadi kita berapa kalinya daya sinyal dibandingkan daya draw. Nah kalau hanya perbandingan, baik itu redaman, misalkan redamannya sekian dB, nah itu berarti uh, berapa kali diredamnya gitu kan? Atau penguatannya sekian dB berapa kali dikuatkannya gitu. Jadi nggak ada tidak ada satuannya gitu, hanya ini apa dikonversi kalau kenapa dikonversi ke dB karena nanti kalau kita menghitung ya kalau dalam dB itu tinggal penjumlahan. Jadi kalau dalam ini biasa kan perkalian pembagian kalau dalam dB itu tinggal penjumlahan kita lihat ya. Oke. Jadi ini daya ya di 10 nol. Nah, gitu ya. Jadi ini gini. Jadi artinya kalau kita ini kan oke. Jadi kalau kita mau menginikan ininya to end ya. Oops. Jadi ini S to N dalam dB ya, itu adalah 10 loh daya sinyal dibagi daya draw ya. Mau dalam watt, pokoknya dua-duanya satuannya harus sama karena bisa saling dicoret ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kalau misalkan contoh gitu ya, daya sinyalnya 1 watt ya. Kemudian
tulis ini PS, sinyal ya. Kemudian misalkan ya, berarti ini S to N-nya kan sama dengan ini. Nih, ini PS kan dibagi ini PN. Sama dengan 1 dibagi ini. Kan? Ya. Ini sama dengan berapa coba? 20.000. Ya. Ntar kita naikin. Ya. Ini kan sama dengan itu ya. Nah, ini kan desimal biasa kan, 10.000. Nah, 10.000 tuh bisa kita ini kan ke dalam DB. Ya. Jadi, kalau dalam DB-nya, jadi S2N dalam DB, ini 10 loh. Ya. Nah, ini. PN per PS. Ini sama dengan 10 loh. Ini kan 10.000. Kemudian berapa? Berapa? Loh 10.000 berapa? 4. Hah? Berapa? 4. 4, Bu. 4. Kan? Jadi Nah,
40 Berarti ini sama dengan 10 desibel. berarti ini sama dengan 4 dB, Bu. Bukan. masuk 4 kan itu ada 10 nah. 40 desibel. Ah, Oh, 40. 40 dB gitu. Ngerti nggak? Jadi 40 dB itu sama dengan 10.000 kali. Jadi ini artinya si PS-nya ya, PS-nya itu 10.000 kali dari daya sinyalnya 10.000 kali dari daya draw. Nah, kalau kita tulis dalam dB ini berarti S2N-nya itu 40 dB gitu ya. Paham? Paham, Bu. Oh, Bu. sekarang kita lanjut. Itu yang tadi. Ini udah SSW. Ini ya tadi ya. Nah, jadi ini di sini ya. SNR pasca deteksi itu 30 dB. Artinya setelah deteksi perbandingan sinyal to noise ratio itu 30 dB. Artinya 30 dB tadi berapa? Dibalikin aja. 30 dB itu kan berarti ini 10 pangkat 3 ya. Kan ininya tadi 30 dB sama dengan 10 loh, gitu kan? 10 loh S2N yang nggak pakai dB. Berarti ininya yang S2N-nya ini berapa kalinya itu 30-nya bagi 10 dulu kan, pangkatkan 10 pangkat 3 sama 1000. Ngerti nggak ini dapat 1000 dari mana? Paham ya? Paham, Bu. Ya. Oh tadi kan 10 pangkat 4 kan? 10 pangkat 4 40 dB. Nah, jadi gitu ininya ya. Sehingga dapat ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ini SSB. Jadi kita lihat ini kan kalau yang kita bahas waktu di modulasi AM ya, ini SSB itu paling ini ya, penghematan dayanya paling besar ya, karena dia hanya mengirimkan satu sideband aja. Jadi baik carrier maupun sideband yang satu lagi ditekan ya. Nah ini kita asumsikan yang ditransmisikan hanya sideband bawah ya. Jadi yang ditekan adalah carriernya dan sideband atas. Nah, persamaan sinyal termodulasinya ini ya. Kita bisa tuliskan dalam bentuk ini. Di mana ini yang topi ini adalah istilahnya transformasi Hilbert dari MT-nya, pendekatannya ya. Nah, dengan memperhatikan komponen in phase dan kuadratur dari ST ya. Jadi ini in phase-nya, ini kuadraturnya ya. Maka dua komponen MT ini dan M topi T ini dia tidak berkorelasi satu sama lain, jadi tidak saling mempengaruhi ya. Sehingga rapa spektral dayanya ini aditif, artinya langsung ditambahkan ya. Nah, kemudian transformasi Hilbert ini diperoleh dengan melewatkan MT ya.
MT melalui suatu filter linier dengan fungsi transfernya ini. Ya. Nah, kemudian magnitude kuadrat dari fungsi transfer ini akan sama dengan 1 untuk semua F. Ya. Nah, dengan demikian baik MT maupun M topi T ini memiliki daya rata-rata sama P. Dan tadi MT daya rata-ratanya P. Gitu ya. Nah, M topi T juga sama. Ya. Nah, kemudian komponen inverse dan kuadratur dari ST ini masing-masing akan berkontribusi terhadap besar daya rata-rata. Ya. Yaitu, nah karena tadi langsung dijumlahkan kan, karena dia aditif. Nah, ini AC kuadrat P per 8, ya, sehingga daya rata-rata totalnya ini. AC kuadrat P per 4. Ya. Ini setengah daya rata-rata sinyal termodulasi DSB-SC yang tadi, ya, jadi setengahnya. Kan tadi per 2, ini per 4. Nah, untuk sinyal SSB, ya, ini bandwidth transmisi BT, ini kira-kira sama dengan bandwidth pesan W, ya kan? Karena kan ini cuma dikirimkan satu sideband, jadi ininya sama. Sehingga sinyal SNR pradeteksi dari penerima koherennya, ya, ini sinyal daya sinyalnya, ya, yang ini daya deraunya, ya. Nah, ini adalah SNR pradeteksi sebelum deteksi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pasca deteksinya. Nah, dengan menggunakan penerima super heterodyne, ya, seperti pada DSB-SC, ya, maka sinyal keluaran detektor itu menjadi ini. Ini adalah sinyal keluaran detektor, ya. XT cos 2PFCT, ya. Nah, ini kita bisa ini kan, ya. Ininya ini setengah MT. Oh, ini ada ini, ya. Kemudian ini yang sinnya, ya. Ini setelah melewati keluaran detektor, ya. Jadi sama dengan DSB-SC. Kita lihat lagi. DSB-SC berarti yang awal, ya. Pakai koheren. Nah, ini nih. Ya. Ini XT-nya, ini dikalikan ini. Ya. Kemudian ini VT-nya. Ya. Ya, tadi XT-nya itu ini kan, XT-nya ST plus NT, ya. Nah, ST-nya yang tadi. Ini ST-nya, ya. Ini ST-nya. Sehingga kita dapatkan, nah ini. Jadi VT itu XT cos 2PFCT, XT-nya itu kan ST plus NT kan, ya. Nah, ST-nya tadi yang ini, yang ada ininya tadi, kemudian ditambah faktor ininya, draw-nya, ya, atau draw-nya, sehingga kita dapatkan seperti ini, ya. Nah, dari situ kan terus tadi ada LPF, ya, low pass filter. Nah, low pass filter itu kan dia membuang frekuensi tinggi. Nah, ini frekuensi ini sama ini, ya. Jadi dia dibuang dibuang sehingga dapat yang ini. Nih, setengah AC kuadrat MT plus NIT, ya. Nah, rapat spektral daya derau, ya, rapat
rapid daya draw pada kasus ini single sideband, ini rapid daya draw. Ini adalah ketika dia frekuensinya di minus W sampai W, dia N0/2. Ya. Ini spektral daya draw dua sisi ya. Ini lainnya. Di tempat lainnya 0. Jadi dia hanya ada dari minus W sampai W yang tadi komponen, jadi frekuensi tertinggi sinyalnya besarnya N0/2 ya. Jadi kan ini rapat spektral daya draw, kalau dikalikan dengan frekuensi nanti dia jadi daya draw, jadi N0/2. Nah, jadi dari persamaan ini yang tadi ya, ini didapat, ini daya sinyalnya ya, ini daya sinyalnya kemudian dikalikan setengah ya. Ini jadi AC kuadrat V per 16. Nah, daya draw-nya dan tadi N0W ini ada 2 sih, jadi 4 ya. Sehingga pasca deteksinya menjadi ini AC kuadrat per 16 gitu kan, 4 N0W gitu ya, berarti 4-nya dicoret kan. Nah ini jadi AC kuadrat P per 4 N0W. Nah ini pasca deteksinya. Nah, sekarang figure of merit-nya, berarti kita cari referensinya ya. Kan daya rata-rata sinyalnya ini tadi ya, AC kuadrat P per 4 ya. Sehingga sinyal to noise ratio referensinya ini AC kuadrat P per 4 ini NOW ya. Nah, berarti figure of merit-nya ini pasca dibagi referensinya ya. Pasca dibagi referensinya sama kan, Dek? Nih, tuh. Ini pascanya, ini referensinya 1. Ya. Jadi sistem SSB ini nilai figure of merit-nya sama dengan yang DSB-SC tadi. Ya. Jadi sama. Dan kalau yang DSB-FC yang full kan lebih jelek ya. Dia tadi lebih kecil dari setengah. Ini. Nah ini sama dengan ini. Ya. Kalau yang vestigial kalau dihitung sama, itu kita betul sempat hitung yang vestigial. Nah, ini contoh sekarang. Jadi sinyal termodulasi SSB ya. Nah, dia ditransmisikan melalui saluran yang berderau. Ini memiliki rapat spektral derau, tuh, dua sisi, N0/2 segitu ya. Kemudian bandwidth sinyal informasi W berarti ya. Bandwidth sinyal informasi 4 kHz. Frekuensi 200 kHz ya. Nah, kita asumsikan daya ratasnya minus 80 dB. Tentukan sinyal to noise ratio pasca deteksi penerima. Ini mirip ya sama yang ini, hanya kalau yang awal kan DSB-SC. Kalau ini SSB. Kita lihat perbedaannya ya. Jadi solusinya ini pasca deteksi kan gini ya, ininya ya. Nah, daya rata-rata yang diterima kan ini. Nah, ini minus 80 dBm atau 10 pangkat minus 11 watt ya. Berarti nah ini ya. Ini kan SNR-nya 10 loh ini 10 loh. Nah, ininya AC kuadrat per ininya, ini adalah 10 11, sehingga di sininya tinggal N0-nya tadi N0/2-nya kan 10 N0/2-nya 2 kali 10 pangkat min 17, sehingga ininya kalikan 2 ya. Sekalikan W-nya. Ya dapat 17,96 dB. Ini sinyal to noise ratio pasca deteksi ya. Nah, bandwidth transmisi dari SSB ini 4 kHz ya. Sedangkan kalau DSB-SC 8 kHz ya. Jadi bandwidth SSB itu setengah dari bandwidth DSB-SC. Walaupun kalau kita lihat nilai ininya sama ya, 17,96. Pas di AM.
Tuh, sama kan? Ini kita waktu ngitung ini ya, SNR pasca deteksi untuk DSBSC ini sama dengan sistem yang sama, tapi yang satu pakai modulasi AM SSB, yang satu lagi AM DSB SC, suppress carrier. Nah, ini menghasilkan SNR pasca deteksi yang sama. Bedanya dia yang SSB memerlukan bandwidth yang lebih kecil, setengahnya. Nah, ya. Oke. Nah, jadi yang AM udah semua kita bahas ya. AM yang full carrier, double sideband suppress carrier, dan yang SSB. Sekarang kita bahas yang FM. Oke. Jadi persamaan sinyal termodulasi frekuensi ya. Ini diekspresikan dalam ini. ST AC cos 2pi FCT ya. Ini 2pi KF. Nah, ini diintegralkan. Ini adalah sinyal informasinya ya. Jadi AC itu amplituda pembawanya ini. Kemudian FC itu frekuensi pembawanya. Kemudian KF itu faktor sensitivitas frekuensi dari modulator ya. M tau itu sinyal informasinya ya. Nah, sinyal FM yang diterima ST ini ya. Ini memiliki frekuensi pembawa FC dan bandwidth transmisi BT ya. Sehingga jumlah daya yang dapat diabaikan ini terletak di luar pita frekuensi ini ya. Ya kan kalau sebetulnya kalau FM kan bandwidthnya tak hingga ya. Hanya ini kita ambil BT ini sebagai kalau diistilahkan ininya bandwidth signifikan ya. Tapi kita lihat nanti di sini kita menggunakan untuk pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan BT. Kan kalau yang sebelumnya kita melihat ini jumlah sideband kan. Jadi 2 kali jumlah sideband dikali FM. Nah, itu pendekatan yang lain. Nah, ini kita di sini kita menggunakan pendekatan dari Carlson ya, kita lihat nanti. Nah, ini adalah sistem penerima FM ya. Jadi kita lihat di sini ini sinyal yang ST-nya tadi. Ini ada penambahan draw, kemudian diturunkan jadi FC, kemudian ada di filter, band pass filter ya. Nah, ini ada limiter, ada diskriminator. Nah, di sini ada VT-nya. Ini low pass filter baru keluar ke sini ya. Jadi draw WT ini merupakan proses Gaussian ya dengan rata 0 dan lepas spektral daya indosisinya N0/2 ya. Kemudian band pass filter ini dia punya frekuensi pusatnya FC dan bandwidthnya BT. Tadi. Nah, karena BT ini jauh lebih kecil dari FC ya, maka draw WT ini kita dapat ekspresikan sebagai draw narrowband kan. Ini draw-nya ada di semua frekuensi juga kan. Tapi ketika masuk ke band pass filter ini, maka dia jadi narrowband. Jadi yang asalnya WT jadi NT. Jadi dibatasi. Dia yang di luar BT ini jadi hilang. Ya. Nah, sekarang kita lihat SNR pradeteksinya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini daya pembawanya. Nah, ini ya. AC berarti nih AC kode per 2. Kemudian daya draw yang melalui band pass filter ini adalah N0 BT. Ya.
N0 BT, kemudian berarti SNR pradeteksi untuk FM ini, berarti ini per ini kan, ini AC per 2, N0 BT. Gitu ya. BT tadi ini yang bandpass filternya. Ini. Nah, itu pradeteksinya. Kemudian kalau kita lihat sekarang untuk ke pasca deteksi ya, kita lihat draw pada penerima FM ya. Jadi dalam sistem FM itu sinyal informasi kan beda dengan AM ya. Kalau AM kan dia diselubung ya. Nah, kalau pada FM ini sinyal informasi itu tertanam dalam variasi frekuensi sesaat dari sinyal pembawanya ya. Nah, dalam hal ini amplituda pembawa konstan ya. Jadi setiap variasi amplituda pembawa pada masukan penerima ini diakibatkan dari draw dan interferensi. Karena kalau tidak ada draw dan interferensi, dia kan harusnya amplituda dari sinyal FM itu konstan, ya kan? Kan yang berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi adalah frekuensinya. Jadi kalau ada perubahan gitu pada amplituda pembawa, ya, maka itu diakibatkan oleh draw dan interferensi. Ya. Kemudian tadi ada limiter amplituda setelah bandpass filter. Nah, ini digunakan untuk tadi menghilangkan variasi amplituda dengan memotong gelombang termodulasi. Ya. Nah, gelombang yang dihasilkan ini hampir berbentuk persegi panjang, ya. Persegi panjang. Jadi kan tadi dipotong, ya. Potong berbentuk persegi panjang. Nah, gelombang ini nanti dibulatkan oleh filter bandpass lain, ya. Yang merupakan bagian integral dari limiter tadi ya. Dengan demikian dia kan kalau dia dipotong itu artinya nanti akan timbul frekuensi harmonisa gitu ya. Jadi frekuensi yang asalnya F0 nanti jadi muncul ada 2 F0, 3 F0 dan seterusnya. Nah, itu kan harus dihilangkan ya. Frekuensi tinggi itu sehingga ini dihilangkan dengan menggunakan tadi bandpass yang lain ya. Jadi menekan harmonisa frekuensi bawah ini disebabkan oleh tadi clipping. Jadi potong tuh di clip gitu. Nah, kemudian tadi di gambar ada diskriminator ya. Nah, diskriminator pada penerima FM ini terdiri dari 2 komponen. Pertama, diferensiator ya. Respon frekuensinya itu imajiner murni yang bervariasi secara linear dengan frekuensi ya. Jadi hubungannya linear dengan frekuensi. Nah, ini akan menghasilkan gelombang modulasi hibrid ya, di mana amplituda dan frekuensi itu akan bervariasi sesuai dengan sinyal pesan ya. Nah, kemudian nanti ada detektor selubung ya. Nanti yang memulihkan variasi amplituda dan mereproduksi sinyal pesan. Kan tadi yang diferensiator itu jadi ada variasi amplituda kan. Nah, ini nanti memulihkan variasi amplituda tersebut, kemudian mereproduksi sinyal pesannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mendapatkan sinyal to noise ratio pasca deteksi. Jadi di gambar tadi yang ada low pass filter ya. Nah, di filter pasca deteksi atau low pass filter pada blok diagram penerima FM. Nah, itu dia memiliki bandwidth yang cukup besar untuk melewatkan komponen frekuensi tertinggi dari sinyal pesan. Jadi kan nggak boleh sinyal pesannya terpotong frekuensi frekuensi yang signifikannya ya, karena nanti dia akan rusak informasinya. Jadi harus cukup besar agar komponen frekuensi tertinggi dari sinyal pesan itu atau sinyal informasi itu dapat dilalukan ya.
Nah, filter ini akan menghilangkan komponen the row di luar pitanya. Jadi kan tadi ini ya bandwidth yang cukup besar untuk melewatkan komponen frekuensi tertinggi dari sinyal informasi. Nah, di luar itu akan dihilangkan ya. Jadi filter ini menghilangkan komponen the row di luar pita pada output diskriminator. Dengan demikian ini akan menjaga efek the row output ke minimum. Jadi kalau yang di dalam the row yang ada di dalam pita ini di dalam bandwidth-nya ya, bandwidth dari filter itu nggak bisa dihilangkan. Nah, itu yang nanti dihitung sebagai daya the row-nya gitu ya. Jadi sinyal FM setelah band pass filter ya, ini kan ini ya, dimana NT-nya tadi ini adalah ya in-phase kuadratur ya, atau ini bisa kita ini kan jadi bentuk seperti ini ya, kan ini ada cos min sin ya, ini dimana RT itu ini kuadrat akar dari kuadrat NIT ditambah NQT ya. Nah, ini selubungnya dan ininya rasanya ya. Ini terdistribusi uniform antara 0 sampai 2 pi radian ya. Nah, yang ini nih. Nah, sekarang kita lihat jadi X ya. Ini ditambah ini kan ST ditambah ininya NT-nya. Kemudian VT-nya itu jadi ini ND ya. Di mana ND itu komponen the row ya. Nah, daya the row pasca deteksi rata-rata ya. Ini penurunan ya. Kita ini kan penurunannya panjang. Pokoknya ini daya the row pasca deteksi rata-rata ini adalah 2N0 W pangkat 3 ya dibagi 3 AC kuadrat ya. Kemudian ini daya rata-rata draw ya. Kemudian daya rata-rata sinyalnya ini adalah KF kuadrat P. Sehingga untuk pasca deteksi SNR-nya adalah ini. Ya. Ini ini kan jadi ini bagi ini kan, tinggal ini ke atas 3 AC kuadrat KF kuadrat P per 2N0 W pangkat 3 ya. Nah, ini kalau kita lihat ini di sini untuk FM sinyal to noise ratio-nya itu fungsi nonlinear dari KF dan W. Lihat KF-nya kuadrat, W-nya pangkat 3 gitu ya. Ini fungsi nonlinear. Nah, sekarang kita lihat figure of merit-nya. Jadi daya sinyal yang termodulasinya ini kan AC kuadrat per 2, sehingga sinyal to noise referensinya ini AC kuadrat per 2 per NW. Ya. Nah, figure of merit-nya tadi, yang ini sinyal to noise ratio pasca dibagi ini, ya, tinggal dibalikan ya. Sehingga kita dapat ini 3 dikali KF kuadrat, ini kan dihilangkan ya. Ini coret, W-nya coret 1 tinggal 2 ya. AC-nya juga dicoret, ini masih ada 3. Nah, jadi hasilnya 3 KF kuadrat P per W kuadrat, atau kita tulis 3 D kuadrat gitu ya. Di mana D kuadrat itu adalah ini, D-nya adalah KF akar P per W ya. Nah, ini adalah rasio deviasi untuk sistem FM ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi bandwidth sinyal FM dengan pendekatan ini Carlson rule ya. Untuk sinyal FM nih BT-nya itu 2 KFA plus FM ya. Nah, ini sama dengan 2 KF A-nya tadi ini. A itu kan ininya ya, apa amplitudanya ya. Ini P pangkat setengah ya.
P,5 plus FM, atau kita dekati nih amplitudo maksimum sinyal informasi, atau kita dekati dengan 2 KF P,5 gitu ya. Nah ini sehingga figure of merit-nya jadi 3/4 ya BT per W kuadrat gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi dari nilai figure of merit ya ini 3/4 BT per W ya. Ini terlihat peningkatan bandwidth transmisi ya. Ini akan memberikan peningkatan kuadrat terhadap sinyal to noise ratio keluaran sistem FM ya dibandingkan dengan sinyal to noise ratio dari sistem referensi. Jadi kalau kita lihat dari sini nih ya. Nah ini nih. Jadi kalau ini ditingkatkan nanti ini jadi kuadrat kan, bertambah jadi kuadrat. Kan kalau W mah tetap kan, W itu untuk informasinya, BT itu yang bandwidth transmisi. Kemudian jadi ketika carry to noise ratio tinggi ya, ini tidak seperti sistem modulasi amplituda. Sistem FM ini memungkinkan kita untuk melakukan trade-off ya terhadap bandwidth untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan hukum kuadrat tadi. Jadi kita bisa mengatur gitu ininya BT-nya. Ini contoh. Jadi kita punya sinyal MT ya, sinyal informasinya. Ini cos 4000 PT. Nah, ini ditransmisikan menggunakan modulasi FM. Sensitivitas frekuensi itu 2 kHz per volt. Nah, jika sinyal to noise ratio pas pra deteksi itu 17 dB, nah, kita diminta untuk menentukan bandwidth sinyal FM menurut Carlson rule ya. Kemudian juga SNR pasca deteksinya ya. Kita asumsikan LPF ini termasuk di dalam FM demodulator dengan bandwidth-nya 3,1 kHz ya. Kita lihat solusi. Jadi BT-nya tadi BT itu yang aturan Carlson ini adalah 2 KFA plus FM ya. Berarti 2 KF-nya kan 2 tadi ini, KF-nya 2. Kemudian A-nya 1 kan, nih ini kan 1, nih A-nya di sini kan 1 plus FM, FM-nya itu ini dalam kilo ya, FM-nya mana di sini kan kita lihatnya ya, ini kan 2 pi 2 di sini 2 pi. Ini kan omega T ya. Omega T kan 2 pi FT. Nah, P-nya ada, ini 2 F berarti frekuensinya 2 kan. 2000 2 kilo ya. Nah, ini di sini sehingga kita masukkan ini jadi 8 kHz ya. Nah, itu BT-nya ketemu. Sekarang ditanyakan pasca deteksi ya, pasca deteksi kan kita pakai yang ini. Nah, ini kan ini pasca deteksi. Nah, lihat ini ya. Nah, ini AC kuadrat per ini BT-nya. Jadi kita manipulasi kita AC kuadrat per 2E0 BT, karena ada BT di sini, berarti dikalikan BT di sini ya, ini sama. Kemudian yang ini 3 KF kuadrat P per W3-nya di sini. Ya. Nah, kenapa ini kan ini pra-nya. Ya. Kan di sini diketahui ini kan pradeteksi. Jadi kita ini kan, kita pisahkan, nah ini kan pradeteksinya, terus ini ya. Sehingga pradeteksinya ini pradeteksi, ini KF-nya
ini KF-nya tahu tadi, ini 3 KF, kemudian P-nya juga tahu, kan ini sinusoidal ya dia, P-nya setengah, kemudian W-nya tadi 3,1 ya. Ininya BT-nya 8 ya. Sehingga kalau ini dihitung ini 1,6. Nah, karena ini dalam DB ya, dalam DB ini kan jadi tinggal dijumlahkan. Tapi ininya di 10 loh. Jadi ini SNR pra ditambah, nah ininya di dalam loh kanan juga 10 loh 1,6. Sehingga didapat SNR pasca deteksinya 19,07 gitu ya. Nah, ini tadi yang kenapa di dalam DB ya. Kalau sebenarnya bisa sih ini jadi di dalam desimal dalam bilangan biasa, tapi jadi dikalikan nanti kan kita maunya dalam DB ini biasanya SNR ya. Jadi semua dimasukkan dikonversi ke dalam DB-nya. Nah, kita dapatkan ini SNR pasca deteksinya adalah 19,7 dB. Nah, ini terakhir kita lihat ini rangkuman ya. Jadi kita lihat di sini ini sistem penerimanya apa. Ini SNR pradeteksi, ini paskanya, ini SNR referensi, ini figure of merit-nya, ini bandwidth-nya ya. Tadi kita udah ini kan, ini rangkuman. Kita lihat aja bandwidth-nya ya. Kalau AM DSB-FC bandwidth-nya 2W, ini DSB-FC juga sama 2W, AM SB W. Nah, kalau FM tadi bandwidth-nya yang ini. Yang Carlson rule. Oke. Pas waktunya juga habis ya. Jadi itu anak-anak coba nanti tadi contoh-contoh soalnya dipelajari lagi ya. Dicoba dihitung sendiri, dipahami ya. Tadi gimana dapat daya dari persamaan gelombangnya, gimana dapat daya seperti itu. Nah, coba diingat-ingat lagi ininya rumusnya ya. Nah, jadi nanti kalian bisa paham tadi rangkumannya juga sudah ada ya. Oke, anak-anak, ini waktunya sudah habis, kita akhiri kuliahnya ya.